Qin Yichen merenungkan dirinya sendiri. Dan sekarang, ketika dia perlahan melepaskan keterkejutan dan bahkan kekaguman akan luasnya dunia, dan mencoba berbaur dalam sihir pemahaman, baik kebijaksanaan dan penglihatan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jalannya juga bisa dianggap sebagai makhluk fana. Untuk membuktikan dunia, bakatnya tidak ditentukan sejak lahir. Setidaknya sekarang Qin Yichen tidak lagi sebanding dengan pemuda yang bersinar di 10.000 klan benua. Selain warisan leluhur Anda, Qin Yichen tidak melepaskan Taoisme bawaan Heze. Bagaimanapun, studi Heze tentang Taoisme bawaan diakui sebagai kekaguman dan didambakan oleh semua kaisar. Heze Xiantian Taoisme seperti gulungan dewa, melayang diam-diam di tubuh Qin Yichen. Sesaat, gulungan ilahi membacanya, yang membuka cakrawala Qin Yichen. Baru kemudian yang lain menyadari bahwa masih banyak hal untuk digunakan dan menggunakan kekuatan dewa bawaan. Apa yang hilang? Selain itu, pemahaman Taoisme bawaan Heze tidak dapat dipahami dalam 1 atau setengah tahun. Meskipun Kaisar Surgawi dan bahkan Kaisar dari klan Heze ada sebanyak alam jiwa naga, itu juga merupakan kebijaksanaan tertinggi dari Kaisar Yang. Dan manfaat dari pertama kali memahami penghakiman alam semesta Haoi bahkan lebih jelas. Beberapa hari kemudian, riak redup perlahan muncul di dekat istana Tianxing. Putri Wenxing mengusap matanya yang mengantuk, meregangkan pinggangnya dan berjalan keluar dari istana Tianxing ketika dia bertanya-tanya kemana harus pergi ke klan hari ini. Dia terkejut. Aku melihat bintang bulan lang di atas kepalanya, dan angin malam bertiup kencang. Aku, berjalan dalam tidur? Tanda seru. Putri Wenxing melihat ke istana Tianxing, mundur beberapa langkah dengan wajah cantik penuh keheranan, berjalan ke aula, dan ketika dia melihat keluar, dia menemukan pemandangan yang berbeda. Ini adalah di aula dalam. Suara samar Qin Yichen terdengar. Akulah yang memadatkan penghalang waktu, yang membuat aliran waktu di aula dan dunia luar berbeda. Dengan cara ini, waktu latihan saya akan 10 kali lebih lama dari sebelumnya. Putri Wenxing terkejut beberapa saat. Anda harus tahu bahwa mengubah aliran waktu dapat memadatkan penghalang yang membuat waktu latihan Anda melonjak, bukan hanya mengubah waktu. Karena perubahan arus waktu yang biasa, waktu di istana Tianxing telah melambat, sehingga kecepatan latihan kayu, termasuk kecepatan berbicara, dan bahkan berpikir, juga akan terpengaruh. Namun, kayu itu tidak memengaruhi dirinya sendiri saat ini, juga tidak memengaruhi dirinya, tetapi menyelimuti seluruh istana Tianxing, yang dapat dikatakan memengaruhi sepotong ruang dan waktu. Betapa mengejutkan ini bagi Putri Wenxing, yang tidak tahu apa-apa tentang ruang dan waktu. Waktu Qin Yichen untuk memulihkan diri dalam klan Dike tidak ditentukan. Itu tergantung pada kapan leluhur kedua Dike akan memanggilnya kembali ke Wen Tianguan. Dan jika Wen Tianguan tidak mendesak, dia tidak mau repot-repot berkeliaran di antara misteri banyak warisan. 3 hari di luar, 1 bulan di istana Tianxing. Setelah Januari, Heze Dao Jing bawaan dalam tubuh Qin Yichen muncul dengan pola Dao cerah kemasan dan biru, yang tampaknya berkomunikasi dengan Dao langit dan bumi, dan beresonansi dengan Dao-Daonya sendiri. Tampaknya misteri Inatewe jauh lebih kuat dan mendalam dari yang saya kira. Qin Yichen duduk bersila dan bergumam perlahan. Meskipun dia masih mencari-cari Taoisme bawaan Heze, sedikit perbaikan membuat Qin Yichen menghela nafas. Tidak hanya itu, bawaan Taoisme Heze sendiri merupakan harta karun yang mewujudkan kekuatan dari klan Heze di masa lalu. Korbankan kitab suci Tao, gabungkan dengan ilmu pedang bawaannya, dan kemudian hentikan. Jika Anda bertemu dengan murid orang itu lagi, itu tidak akan hanya menyia-nyiakan lengannya. Bagaimanapun, Qin Yichen baru saja memperoleh Taoisme bawaan Heze pada saat itu, dan dia tidak terlalu memikirkan huru-hara di tanah leluhur Heze. Qin Yichen dengan senang hati diam dalam kultivasinya, tetapi dunia luar tidak damai. Bahkan, sensasi yang disebabkan oleh kemunculan Raja Meteorit liar dan kemunculan dunia jiwa naga jauh di luar pengetahuannya sendiri. Pertama-tama, banyak kekuatan besar di Kaisar Surga mengatakan bahwa mereka ingin mengikuti kesetiaan kepada Dewa Meteor liar, dan meminta Dewa untuk menunjukkan yang suci. Bagaimanapun, beberapa kekuatan besar yang sudah lama ada telah mendengar tentang kekuatan dan kengerian Raja Meteorit liar, yang tidak menaati Raja Meteorit liar, seperti Kaisar Surgawi klan Heze yang bermartabat, dan roh Kaisar yang dipukuli menghilang dan jiwa mereka tersebar. Jadi jika Anda dapat mengikuti kesetiaan, bahkan jika itu diserahkan ke kaki penguasa meteorit, dan Dewa Kuno Abadi memberikan sejumlah kecil kekuatan, itu akan cukup untuk membuat kekuatan mereka melangkah lebih jauh. Bahkan banyak pemikiran kuat sangat sederhana, jika murid yang ada bisa menjadi Kaisar Surga, maka jika mereka menjadi pengikut Dewa Kehancuran, bukankah mereka juga harus bersinar dalam perjuangan kekaisaran ini? Qin Yichen mencibir ini dan tidak repot-repot memperhatikan. Namun panggilan pengadilan Tusan Miao Xuan beberapa hari kemudian membuat Qin Yichen harus memperhatikan. Yichen, tubuh yang Anda peroleh ada di 3000 Dao Realm, jangan muncul. Bahkan, temukan saja medan bintang rahasia dan berlatih mundur. Anda mungkin tidak tahu bahwa, baru-baru ini,
beberapa kekuatan besar dari alam surga Kaisar telah bergegas ke 3.000 alam Dao satu demi satu, dan mereka mungkin mencari Anda. Qin Yichen terkejut untuk sementara waktu, tetapi segera dia mengerti alasannya. Ini adalah kesempatan besar untuk mengikuti Raja Meteorit Liar. Jadi sama, keturunan naga sejati, dan keturunan naga sejati yang telah memasuki dunia jiwa naga, ingin datang, dan ada banyak rahasia. Qin Yichen tidak tahu apakah kemampuan hebat itu tahu bahwa dia telah menerima warisan leluhur Kaisar Naga. Bagaimanapun, dia berada di dunia jiwa naga pada saat itu, dan kemampuan hebat itu berdiri di luar dunia jiwa naga. Namun, bahkan jika tidak ada bukti yang meyakinkan, kemampuan hebat itu bukanlah orang bodoh, dan keturunan naga sejati telah melihat semua Kaisar Naga. Bukankah para Kaisar Naga itu hanya melihat sekilas pada keturunannya? Bahkan jika tidak ada warisan dari Kaisar Naga, mungkin ada kesempatan lain yang diberikan. Inilah yang mereka dambakan. Bagaimanapun, tidak ada yang lemah di dunia jiwa naga. Masing-masing pernah terkenal di dunia. Terlebih lagi, Helian Yuntian melempar Heze Divine Stone ke dalam Dragon Soul Realm, yang terkenal di dunia. Bahkan jika tidak ada pengetahuan konklusif tentang Qin Yichen, petunjuk dan keraguan belaka sudah cukup untuk membuat alam bawah yang kuat itu. Qin Yichen sedikit mengernyit, jelas mengetahui bahwa Miao Xuan Tusan tidak waspada. Apa yang dikatakan Fan Fan Star sebelumnya untuk mengepung dan menekan sisa-sisa naga sejati hanyalah alasan bagi dirinya sendiri untuk pergi. Tapi kekuatan besar itu tampaknya menjadi kenyataan. Di masa lalu, Qin Yichen melakukan banyak hal di 3.000 alam. Dan meskipun banyak dewa dan iblis berpaling ke pendukung di belakang mereka, yang kuat yang dikirim oleh Kaisar ke alam tersembunyi. Mereka yang kuat menghadapi alam semesta yang luas. Tidak bisa apa-apa. Mengirim orang yang kuat di bawah alam daoisasi untuk mengambil tindakan, benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Namun faktanya, pertarungan kecil sebelumnya tidak cukup untuk memungkinkan para pemain kuat itu mengambil tindakan secara langsung. Tapi sekarang berbeda. Bagaimana mereka tahu bahwa saya bersembunyi di 3.000 alam Dao? Miao Xuan Tusan mengertakkan gigi. Kamu bisa menebak jika kamu tidak tahu. Selain itu, keturunan naga sejati tidak mudah disembunyikan di alam surga Kaisar. Jelas lebih mungkin berada di alam 3.000 Dao.